wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk sekarang, coba dilihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik. Anak-anak, ada yang masih ingat nggak materi yang Ibu sampaikan atau Ibu bahas pada pertemuan kemarin? Ya, betul. Kita membahas materi tentang permintaan tolong dan permintaan maaf. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum Ibu ke intinya, Ibu akan memberitahukan kalian tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. 1. Menyebutkan jenis-jenis hewan sesuai dengan habitatnya secara lisan dan tertulis. 2. Menulis kalimat sederhana tentang hewan dan tumbuhan berdasarkan gambar. 3. Menghitung dan membandingkan jumlah hewan dalam kelompok. 4. Menjelaskan hewan yang sudah dilihat dan diamati di gambar. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan. Hewan adalah makhluk hidup yang bisa bergerak, bisa berpindah tempat, bisa bernapas, bisa makan dan tumbuh. Tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang tidak bisa berpindah tempat. Tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat kecuali dipindahkan oleh manusia. Mempunyai akar, mempunyai batang, dan mempunyai daun yang hijau. Coba disebutkan contoh hewan. Apa saja contoh hewan? Kucing. Apa ciri-ciri kucingnya? Apa ciri-ciri kucing? Coba sebutkan. Ya, betul. Memiliki bulu, berkaki 4, mempunyai telinga yang runcing, betul. Dan bernapas menggunakan paru-paru. Bisa melahirkan anak. Apalagi? Ikan. Ya, ikan. Mempunyai sisik. Ciri-cirinya mempunyai sisik. Bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan ikan itu hidup di mana? Hidup di air. Contoh tumbuhan apa saja? Pohon mangga. Ada yang tahu enggak ciri-ciri pohon mangga? Cirinya mempunyai batang. Batangnya kayak gimana? Keras dan berkayu, betul. Mempunyai daun yang kecil dan lonjong. Akarnya kayak gimana? Akar tunggang, betul. Mempunyai buah yang bijinya besar. Apalagi contohnya tumbuhan? Rumput. Ya, apa ciri-ciri rumput?
mempunyai batang yang lunak, daun yang runcing dan memanjang. Tumbuhnya kayak gimana? Bergerombol, mempunyai akar serabut. Betul. Itu tadi contoh dan ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Nah, di sini akan Ibu sebutkan ciri-ciri hewan dan kalian menebak apa itu hewan yang Ibu sebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya. Oke. Hewan ini ciri-cirinya berkaki 4, terus memakan ikan, dan mempunyai kumis. Hewan apakah itu? Ya, betul, kucing. Betul. Setelah kita memahami ciri-ciri hewan dan tumbuhan, kita akan mengelompokkan dan mengoperasikan jumlahnya. Bagaimana cara mengelompokkan? Nah, Ibu akan jelaskan cara mengelompokkan hewan dan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Ada hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di udara. Berdasarkan bentuk tubuh, mempunyai bulu, bersisik, apalagi berdaun lebar, berdaun sempit. Berdasarkan jenis batang, mempunyai batang yang keras dan lunak. Hewan yang hidup di darat, apa saja yuk? Kucing, apalagi? Ayam, kambing, dan apalagi? Lagi satu, semut. Betul. Hewan yang hidup di air, apa saja? Ikan, udang, kepiting, apalagi? Cumi. Ya, betul. Tumbuhan yang hidup di darat, pohon kelapa, pohon pisang, apalagi? Bunga. Betul. Tumbuhan yang hidup di air apa saja? Teratai, kangkung, terus apa lagi? Eceng gondok. Tumbuhan yang mempunyai batang yang lunak apa saja? Rumput. Betul. Tumbuhan yang mempunyai batangnya keras apa saja? Yuk anak-anak sebutkan. Mangga. Betul. Pohon rambutan. Betul. Apalagi? Kelapa. Betul. Selanjutnya kita akan mengoperasikan jumlah hewan dan tumbuhan. Nah, Ibu sudah membagikan gambar hewan dan tumbuhan. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Tugas kelompok 1, coba dilihat gambar yang Ibu bagikan tadi. Kelompok 1, sebutkan hewan dan tumbuhan yang hidup di darat. Kelompok 2, hewan dan tumbuhan yang hidup di air.
Dilihat di buku gambar yang Ibu bagikan ya. Setelah kalian mengelompokkan, lalu hitunglah berapa jumlah anggota hewan dan tumbuhan yang hidup di darat dan di air. Sudah selesai kalian kelompokkan? Nah, kalau sudah selesai, Ibu mau bertanya. Ada berapa gambar hewan dan tumbuhan yang hidup di darat? Ya, 6 gambar ya. Terus kelompok 2. Ada berapa hewan dan tumbuhan yang hidup di air? Yang sudah kalian lihat di buku gambar? Berapa? 4. Di sini Ibu akan menanyakan perbandingan. Apa itu perbandingan? Nah, perbandingan ini lebih banyak atau lebih besar. Kalau ini lebih kecil, ujungnya ini lebih kecil atau lebih sedikit jumlahnya. Kalau sama dengan artinya sama besar. Nilainya sama besar, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, sama besarnya. Oke, di sini Ibu contohkan, atau kalian sebutkan mana yang lebih besar, angka 6 atau angka 4. Mana yang lebih besar, angka 6 atau angka 4? Betul, angka yang besar adalah angka 6 dan angka yang kecil adalah angka 4. Setelah kalian tahu tentang tanda perbandingan, dan sekarang kita akan mengoperasikan penjumlahan. Berapa kalian lihat kucing hari ini? Ibu tanyakan, berapa kalian melihat kucing hari ini? Ada 3. Terus, berapa kalian lihat kambing? Kalian lihat kambing nggak tadi? Ada berapa? 2. Ini kita tambah 2. Berapa 3 ditambah 2? 5, betul. Nah, pohon mangga yang ada di sekitar sekolah ada berapa? Berapa? 4. Terus, pohon pisang ada berapa? Yang kalian lihat? 4 juga. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan pohon mangga dan pohon pisang. Ada berapa pohon mangga? Ada 4. Ditambah pohon pisang ada berapa? 4 juga. Nah, berapa jumlahnya kalau dijumlahkan? Pohon mangga dan pohon pisang. Jadi ada berapa pohon? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Setelah kita belajar tentang pengoperasian jumlah, kita akan mempelajari habitat hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu nggak apa itu habitat? Habitat
adalah tempat tinggal atau tempat hidup yang sesuai bagi hewan atau tumbuhan untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat berlindung. Jenis habitat seperti hewan yang hidup di darat. Nama tempatnya tanah, padang rumput, hutan, dan perkarangan rumah. Contoh hewannya apa saja? Kucing, sapi, kerbau, semut, dan satu lagi kelinci. Betul. Tumbuhannya yang hidup di darat apa saja? Pohon mangga, rumput, betul. Bunga matahari, pohon singkong, betul. Tempat tinggal di air apa saja? Sungai, danau, laut, kolam. Hewan apa saja yang hidup di air? Ikan, katak, udang, buaya, penyu, cumi, betul. Nah, tumbuhan yang hidup di air apa saja yuk? Teratai, betul. Eceng gondok dan kangkung air, ya. Nah, tempat tinggal di udara atau di atas pohon apa saja? Hewannya burung, contohnya burung, kupu-kupu, lebah, kelelawar. Contoh tumbuhannya apa saja ya? Ya, betul. Pohon anggrek atau bunga anggrek. Dia hidup di mana? Ya, dia hidup menempel di pohon. Nah, setelah kita mempelajari apa itu habitat, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Didengar baik-baik ya pertanyaannya. Siapa yang hidup di darat? Ayo, anak-anak, siapa yang hidup di darat? Maju ke depan, ayo, siapa yang hidup di darat? Betul. Kalian semua hidup di darat. Kita tidak bisa hidup di air. Silakan duduk ke bangku masing-masing. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas partisipasi kalian, dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai.